Iran itu 93% itu jauh lebih tinggi dari Amerika perempuan yang bisa baca tulis. Makanya engineer-engineer di Iran tentang pengayaan uranium, tentang senjata dan seterusnya, yang menciptakan drone Shahid itu engineer-nya perempuan. Kalau saya sih untuk konteks Iran, meskipun dari Cak Islah itu positif ya, terlihat positif gitu, tapi buat saya sebagai perempuan itu masih bisa dibilang belum ideal ya. Ini berdasarkan data juga ya. Jadi mungkin karena di embargo. Saya lihat dari BGN ini cara berkomunikasi kepada masyarakat itu justru menantang. Yang komplain itu di mana itu? Di Madura ya? Pamekasan. Pamekasan itu yang lele hidup masih ada kumisnya katanya gitu. Dan itu katanya suruh goreng. Terus ada lagi, toge tumbuh. Mungkin bentar lagi ada pernyataan dari BGN, Badan Gizi Nasional, mungkin itu toge suruh tanam di rumahnya kali. Untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. MBG ini jangankan perang. Kiamat pun masih diantar tuh MBG. Nah, kalau perlu di Padang Mahsyar pun nanti dikirim tuh MBG itu. Halo, selamat sore, siang, pagi, malam teman-teman. Happy International Women's Day buat semua teman-teman perempuan dan juga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Di Hari Perempuan Internasional kali ini kita ternyata sayangnya tuh masih banyak banget nih perempuan, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki juga yang masih berjuang gitu ya untuk hak sedasar-dasarnya hak manusia ya, kayak misalnya kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kita serunya nih untuk ngebahas kira-kira tuh dunia saat ini ya, di tengah gejolak perang, lalu kemudian di dalam negeri juga nggak baik-baik aja. Sebenarnya sejauh mana sih suara-suara perempuan tuh sudah tercapture, sudah didengar oleh pejabat, pemerintahan, dunia, atau bahkan mungkin kita nih sebagai warga, sudahkah kita saling mendengar gitu ya suara perempuan yang ada di sekitar kita? Serunya kalau kita ngebahas ini pasti sama aktivis perempuan. Kita sambut ada Neng Darul Mahmada. Deng. Oh, Neng sih. Teh. Typo. Lidahnya bisa typo ya. Soalnya Neng itu kakak saya. Yo. Namanya gitu? Neng. Iya. Oh, jadi kakaknya Neng, adiknya Nong. Iya. By the way, selamat Hari Perempuan Internasional. Iya, walaupun selamat untuk kita semua. nggak dirayainnya nggak di 8 Maret doang sih, sebenarnya setiap hari juga Hari Perempuan Kan Internasional. bulan Maret itu bulan perempuan. Bulan perlawanan ya, Iya. kayak bulan Mei. Perjuangan. Ya. Oke. Ada juga Cak Islah. Pecinta perempuan. Pecinta perempuan. Saya Neng Long. Lanang. Cak Islah, Ya. kehadiranmu di sini tak akan kusia-siakan tanpa bertanya soal Harus. dampak perang terhadap perempuan. Nah loh, itu ya. Nanti kita bakal coba kulik ke arah sana ya. Anyway, teman-teman, aku mau coba kulik dulu deh dari Teh Nong ya. Kita banyak banget ngelihat perempuan tuh yang masih mendapatkan kerentanan yang berlapis-lapis gitu kan. Teh Nong memaknai Hari Perempuan Internasional tuh apa? Kalau misalnya kita bandingkan dengan di Timur Tengah, itu yang selalu dibandingkan gitu ya. Selalu dibilang menjadi perempuan di Indonesia ini agak lumayan Menantang. ya, dan agak lumayan nggak terlalu susah atau sulit dibandingkan misalnya katakanlah di Timur Tengah, atau kalau misalnya dalam konteks sekarang itu misalnya Iran gitu ya, yang sampai sekarang terus-menerus berjuang, yang mungkin sangat mendapatkan apa istilahnya punya perspektif yang bagus justru misalnya dari Arab Saudi ya, meskipun itu juga bisa dibilang belum terlalu frontal seperti di Indonesia ya. Di level tertentu mungkin situasi atau kondisi perempuan itu masih sangat rentan, khususnya di tingkat bawah ya, diskriminasi itu masih sangat terjadi. Dengan momentum Hari Perempuan ini sebenarnya bisa menjadikan kayak semacam apa ya, momen untuk terus mereview, mengevaluasi posisi kita sebagai perempuan ini udah sampai di mana. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, kalau saya pribadi selalu
saya selalu merasa bersyukur ya, selalu merasa bersyukur bahwa saya lahir di Indonesia. Mungkin kalau katakanlah kalau misalnya saya lahir di Timur Tengah, mungkin saya nggak bisa seperti ini, ya. Tapi karena kita di Indonesia, di situ masih ada yang namanya kebebasan, ya. Meskipun misalnya dalam konteks saya pribadi, misalnya saya berasal dari keluarga santri yang dari kecil pakai jilbab dan lainnya, tapi ketika kita punya pengetahuan, punya kebebasan, dari pengetahuan itu kemudian kita bisa memilih gitu, akhirnya kita bisa memilih hidup kita tuh mau seperti apa. Tapi belum tentu misalnya pengalaman saya itu dialami oleh yang lain. Jadi soal kebebasan itu tidak semuanya orang bisa mendapatkan posisi itu gitu. Nah, di dalam konteks Hari Perempuan Sedunia atau Hari Perempuan ini kita bisa terus-menerus untuk mengevaluasi posisi perempuan itu sendiri. Di Indonesia misalnya ini udah sampai di mana sih perempuan itu? Apakah misalnya memang perannya itu udah maksimal gitu, setara dalam hal politik misalnya, itu kan kita bisa evaluasi. Misalnya dalam hal politik, apakah misalnya partisipasi dalam politik itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu misalnya 30% afirmasi action. Sementara di DPR tidak masih pernah di bawah sampai 30% ya. Gitu. Nah, itu ke hal yang lain juga akan seperti, tapi itu kan untuk di Indonesia itu terus-menerus diperjuangkan kan. Dan gitu. cukup terbuka untuk memperjuangkan sangat terbuka, itu ya. sangat terbuka. Yang penting sebenarnya kita itu terus-menerus menyuarakan itu gitu. Jangan sampai berhenti untuk tidak bersuara untuk itu. Coba aku mau tarik ke sekarang yang ada di sekitar kita tuh yang lagi rame kan MBG ya. Itu banyak menjadi ketakutan para ibu gitu sebetulnya. Ibu itu pasti. Ya kan, ibu takut banget anaknya dapat MBG gitu. Anak-anaknya juga suka menghindar gitu, jangan sampai dapet gitu kan. Ini Tenong, Ca Isla melihat ini dari perspektif perempuan dan feminisme ya, lensa gender lah gitu. Ini ngelihatnya gimana program ini? Gini, saya nggak punya pengalaman pribadi ya soal MBG karena anak saya alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kalau misalnya membaca berita-berita gitu, itu memang kita tuh gimana ya, sebagai orang tua lah ya, bukan sebagai ibu, tapi sebagai orang tua gitu, itu miris gitu ya. Dan wajar ada semacam kekhawatiran atau bahkan trauma kalau di kalangan anak-anak itu ya, karena mendapatkan kayak semacam makanan yang kalau nggak dimakan takut, kalau dimakan takut perut sakit, muntah dan lain-lain. Itu kan semacam bisa menciptakan kayak semacam penyakit psikologis juga kan, trauma itu gitu. Nambah-nambah pikiran lah ya. Buat anak, buat guru, buat orang tua. Bener. Gitu. Nah, terlepas dari tujuannya itu adalah mulia, kita tahu MBG itu tujuannya tuh sangat mulia. Sering disampaikan oleh Presiden Prabowo berkali-kali, tujuannya adalah bla 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 gitu. Tetapi dalam kenyataannya, dan ini kan meskipun kita tahu ya ini kayak semacam gunung es lah. Kita tahu ini cuma di permukaan aja kan. Yang keluar ini permukaan, tapi pemerintah itu nggak bisa tutup mata gitu. Karena ini di permukaan, mungkin banyak yang tidak keluar kasusnya. Nah, ini yang harus, kalau saya ngelihatnya, karena tujuannya itu mulia gitu, itu yang harus dalam pelaksanaannya itu benar-benar dievaluasi atau benar-benar diawasi. Bagaimana caranya? Ya saya nggak ngerti. Saya bukan ahli pangan. Saya cuma orang tua yang ikut concern atau ya solidaritas lah dengan anak-anak yang begitu banyak menjadi korban. Kan di Bandung udah berapa banyak yang keracunan di mana-mana kan. Terakhir misalnya yang komplain itu di mana itu, di Madura ya. Pamekasan Pamekasan itu yang lele hidup masih ada kumisnya katanya gitu. Dan itu katanya suruh goreng. Terus ada lagi, toge tumbuh. Mungkin bentar lagi ada pernyataan dari BGN, Badan Gizi Nasional, mungkin itu toge suruh tanam di rumahnya kali. Untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. Atau ada biar donat, jadi kacang hijau. Donat yang keras gitu kan. Nah, mungkin itu juga untuk perlindungan kalau ada orang jahat gitu ya. Iya, pengganti batu bata.
Artinya apa ya? Ya dengan banyaknya kasus seperti ini, selain dievaluasi atau diawasi pelaksanaannya, untuk evaluasi ini kita kan juga sudah ada masuk MK ya, soal judicial review undang-undang anggaran ya, APBN. Karena dana pendidikan kan masuk untuk MBG ini, dan penggunaan anggaran untuk MBG ini kan luar biasa gitu. Nah, ini perlu yang tadi saya bilang evaluasi itu supaya apa? Supaya damage-nya itu kan nggak kemana. Ini kan udah mulai kemana-mana kan, udah mulai kemana-mana karena apa? Mulai dampaknya ke misalnya kalangan guru merasa didiskriminasi kan, guru honorer yang udah berpuluh-puluh tahun misalnya bekerja hanya mendapatkan gaji nggak seberapa, tapi di sisi lain untuk si petugas MBG langsung mendapatkan katakannya ASN dan lain-lain gitu kan. Terus anggaran pendidikan yang kesedot oleh MBG itu yang semestinya dipakai untuk kesejahteraan guru atau misalnya ke bangunan sekolah atau pendidikan yang lebih berkualitas, itu kan habis hanya untuk MBG. Jadi hal-hal kayak itu harus dievaluasi. Habis gitu. untuk beli lele hidup gitu. Atau nenas bongkohan itu. Nanas nggak dikupas. Atau kelapa utuh. Kang Dadan. Mungkin itu pendidikan mengupas nanas itu maksudnya. Jadi kita ketawa tapi sebenarnya miris banget gitu ya. Jadi kita apa ya? Kita memohon juga sih kepada Presiden kalau saya secara pribadi gitu, mungkin harus dievaluasi supaya apa? Supaya damage-nya ini kan mumpung masih apa ya, mungkin secara rendah hati lah istilahnya ya, rendah hati gitu untuk mulai mengakui bahwa di lapangan ini sudah seperti ini gitu loh, ininya itu apa namanya, kerusakannya atau dampaknya itu udah collateral damage lah ya gitu ya, udah kemana-mana. Jadi gitu. ya ada legowo juga untuk oke lah, ini udah berapa tahun, jadi bukan hanya istilahnya itu bagus-bagusnya aja yang ditonjolkan untuk di level pemimpinnya ya, tetapi yang ini loh di lapangannya juga harus diterima gitu. Oke. Kalau saya. Ini kan di tengah perang di Timur Tengah gitu ya, ada multiplier effect-nya ke Indonesia, ekonomi, BBM naik, inflasi dan lain sebagainya. Di saat yang sama MBG jalan terus dengan kualitas yang kita tahu seperti apa ya. Ini Cah Islah ngelihat ini sebagai systemic abuse nggak tuh lama-lama jadinya untuk perempuan, anak? Ya pasti yang paling terasa itu adalah dampak dari perang ini kan pada akhirnya kepada dunia ekonomi kita. Dan sementara anggaran yang ada di dalam APBN kita itu semuanya terkuras untuk MBG. Dan masalahnya lagi, MBG ini jangankan perang, kiamat pun masih diantar tuh MBG. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya pokoknya. Kalau libur sekolah aja masih dikasih. Iya, kalau perlu di Padang Mahsyar pun nanti dikirim tuh MBG itu. Jadi ini itu yang saya maksud dievaluasi tuh yang kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya libur sebulan anak-anak nanti nih libur Idul Fitri kan ada libur nih selama itu kan masih dikasih buat apa gitu loh, dikasih ya kan MBG kan omsetnya berkurang teh. Udahlah paham aja. Ya Pak, ya kita paham tapi harus kita suarakan gitu loh. Tapi pada intinya gini, kalau Teh Nong tadi sudah mengutarakan keinginannya kepada Bapak Presiden, saya satu hal aja sangat simpel, sederhana. Bapak Presiden, tolong dari MBG ini, saya minta tolong tunjuk satu orang yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada publik. Saya lihat dari BGN ini, cara berkomunikasi kepada masyarakat itu justru menantang. Apabila ada temuan-temuan di lapangan itu justru ditantang dan sibuk membuat klarifikasi. Ini yang saya minta kepada Kang Dadan di BGN ya, tolong ada satu PR yang pintar dan baik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang bijak dalam memahami berbagai persoalan. Karena saya lihat memang komunikasi publik dari orang-orang di BGN ini menurut saya kurang. Tidak ada yang mumpuni untuk bisa berkomunikasi kepada publik. Di tengah serangan-serangan seperti ini. Yang harus kita sadari adalah
rakyat Indonesia dari hasil survei 63% itu setuju dengan MBG sebenarnya. Tapi karena mulia itu kan tujuannya kan. Iya, karena mulia tujuannya. Tapi karena komunikasi publik dari pihak BGN yang sangat kering dan tidak solutif gitu ya. Sehingga akhirnya yang muncul ke permukaan ini adalah komplain-komplain dari berbagai praktek di lapangan. Jadi mohon kepada BGN, tunjuklah orang. Jangan saya. Kalau saya nanti malah bisa mencak-mencak sendiri di dalam BGN gitu. Carilah orang yang bisa berkomunikasi dan punya public communication yang mumpuni. Intan boleh lah. Boleh lah. Orang Madura ini nggak punya chance nggak tuh kira-kira untuk jadi public speaker kayak Cak Islah gitu misalnya? Ya kalau saya terus terang bakal kelimpungan juga kalau ada lele hidup yang diserahkan. Lele hidup yang masih berkumis. Yang masih berkumis pula. Udah gitu orang Madura jarang makan lele, Bos. Iya. Caca, tapi menarik nih. Tadi kan udah disebut nih beberapa kali sama Teh Nong ya, memaknainya bahwa bagaimana kita mengevaluasi kesempatan, akses gitu ya buat perempuan ini udah setara apa belum gitu. Di Indonesia udah cukup progresif dibandingkan di Timur Tengah. Cak Islah sebagai laki-laki feminis gitu ya, gimana memandang posisi perempuan hari ini gimana, Cak? Setuju nggak kalau laki-laki emang masih mendapatkan tempat yang lebih banyak daripada perempuan? Ya, saya kebetulan memang yang paling getol menyuarakan pemberdayaan perempuan tanpa harus ada diskriminasi, dan juga saya melawan di mana-mana juga saya menyuarakan anti misogini gitu. Itu memang saya setiap berkeliling saya selalu menyelipkan itu, termasuk juga saya berani mengatakan saya anti poligami gitu. Itu saya suarakan secara lantang karena saya tidak mau perempuan ini hanya menjadi eksploitasi atas nama agama, kemudian mereka itu hanya menjadi ruang-ruang untuk pelampiasan saja gitu. Saya punya anggapan begini, Intan, Teh Nong. Jadi menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan kehendak manusia. Betul. Itu adalah kehendak Tuhan. Artinya diskriminasi ini kan pada akhirnya diciptakan oleh kultur-kultur patriarkal yang kemudian melekat ke dalam ajaran agama-agama. Nah, ini tidak boleh. Bahwa itu adalah budaya-budaya patriarkal misalnya di Arab yang memang terbentuk sejak zaman pra-Islam, ini dalam konteks Islam ya. Itu kemudian dilekatkan. Satu contoh misalnya, hukum-hukum di dalam agama Islam itu kan sebenarnya dirembukan oleh laki-laki, direproduksi oleh laki-laki, dan kemudian dipaksakan untuk diberlakukan kepada perempuan. Salah satu contoh adalah yang selalu digambarkan dari surgawi, dari surga itu adalah bidadari. Terus perempuannya dapat apa coba? Dapat bidadara. Tidak pernah bidadara. Tapi ruang-ruang seperti ini memang tidak pernah seolah-olah konsep-konsep teologis itu hanya hadir kepada kalangan laki-laki saja. Padahal Intan, Teh Nong kan bukan kehendak Teh Nong dan Intan juga untuk menjadi perempuan. Artinya semua orang, apapun gendernya, itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan semua orang, apapun gendernya, dilahirkan juga dengan harga diri yang sama. Jadi semua orang punya ruang untuk memiliki kebebasan dalam konteks kebebasan yang bertanggung jawab secara kemanusiaan itu. Nah, ini yang harus dipahami paling awal tentang International Women's Day ini adalah memberi kesadaran secara kolektif kepada siapapun bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama dan juga punya kewajiban yang sama. Nah, ini juga harus terus kita amplifikasi karena bagaimanapun di dalam sejarah kita, sejarah peradaban manusia manapun, perempuan ini seolah-olah selalu menjadi warga kelas 2 kan, Teh Nong. Padahal kalau di Islam, yang membuat universitas pertama dalam khazanah keilmuan Islam itu adalah seorang perempuan. Namanya Fatimatul Fihri. Dia membuat universitas pertama dalam sejarah Islam itu Universitas Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Itu dicatat oleh semua sejarah. No dispute. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang gerakan keilmuan dan peradaban manusia, ya kita harus berbicara juga tentang hak-hak perempuan. Jangan kemudian atas nama agama perempuan itu dikungkung, atas nama proteksi perempuan dikungkung, atas nama perlindungan dan penghormatan, kemudian perempuan itu seolah-olah diborgol dan dibatasi ruang geraknya. Itu nggak boleh. Nah, itu menarik tuh kalau misalnya kita langsung ke konteks perang Iran gitu ya misalnya. Di Iran itu sendiri kan gerakan perempuannya sebenarnya cukup sangat besar. Dia sangat besar ya, Teh ya. Apalagi pasca meninggalnya Mahsa Amini kan, itu kan benar-benar ada gerakan Women Life Freedom. Wah, itu keren banget tuh kan sebetulnya. Cak Islah ngelihat di
di Iran ya khususnya ya. Karena orang kan sedang terbagi ya antara yang pro Khamenei gitu ya, rejim yang sekarang itu walaupun udah diganti ke anaknya sekarang kan turun, dengan rezim yang Syah ya, yang sebelum revolusi Islam gitu kan, orang terbelah karena mereka merasa rezim Khamenei ini terlalu mengikat hak perempuan gitu kan, bahkan menjadikan tubuh perempuan tuh sebagai objek gitu. Sebagai orang yang mengamati Timur Tengah, pernah ke Iran gitu, mungkin dari pengalaman itu ngelihat gimana sih Cak sebenarnya aslinya? Ya, saya sendiri memang melihat begini, ada semacam perspektif dari dunia Barat bahwa dunia Islam itu adalah sama seperti apa yang terjadi di Arab Saudi ketika itu. Jadi ketika revolusi Islam Iran tahun 1979, kemudian stigma-stigma bahwa Islam itu akan mengungkung perempuan dan akan memborgol perempuan itu kemudian mencuat gitu. Karena orang melihat Islam itu sama seperti yang ada di Saudi. Tapi pada akhirnya memang ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan Iran pasca revolusi itu yang sedikit membatasi karena dia ingin membuat pemisahan. Ini dari literatur yang saya baca. Mereka ingin membuat pemisahan perempuan-perempuan maupun laki-laki pada masa Shah Iran dan pasca revolusi. Misalnya begini, aturan tentang jilbab dan juga aturan tidak boleh memakai celana jeans. Itu sebenarnya mereka hanya ingin, menurut saya nih, mungkin mereka hanya ingin memisahkan tentang cara berpikirnya orang Iran ini supaya secara ideologis dia kemudian ikut kepada aturan-aturan Islam versinya mereka dan membuang resiliensinya dengan budaya-budaya Barat. Tapi kemudian aturan ini kan secara perlahan kan juga akhirnya dihapus. Jadi aturan tidak boleh memakai celana jeans dan segala macam itu kira-kira tahun 2010 sudah dihapus. Dan orang Iran hari ini, kalau orang Indonesia yang pernah datang ke Iran, jilbab juga tidak ada. Artinya wajib berjilbab itu tidak ada kecuali di masjid dan acara-acara keagamaan. Itu pun, nah ini jilbabnya, kerudungnya orang Iran itu persis dengan Ibu Nyai Sinta. Kelihatan rambutnya, kerudung aja gitu. Bahkan kerudung aja, atau bahkan kalau ada di daerah-daerah di public area itu di sana itu kerudung itu ya hanya di selempangan aja di lehernya. Artinya kemudian ini yang membuat terjadi perubahan besar. Kalau pasca revolusi di awal-awal itu Iran sepertinya ingin membuang resiliensi dengan budaya-budaya sebelumnya yang sangat terbuka dalam konteks kulturnya. Tapi di situ jangan salah, Iran itu jauh lebih progresif dibanding Muhammad bin Salman hari ini di Saudi. Gimana tuh? Karena justru MBS kan malah membuka konsep. Ya, artinya jauh sebelum itu. Artinya MBS ini kan membuka keran kebebasan kepada perempuan itu setelah dia khawatir bahwa resistensi paling besar di Arab Saudi itu justru datangnya dari kalangan perempuan. Contoh, Rana Ahmad misalnya. Rana Ahmad ini adalah pemberontak pertama yang mengakui dirinya ateis orang Saudi, yang kemudian lari ke Jerman dan melakukan perlawanan terhadap praktek misogini atas nama agama dari Jerman. Ada Rahaf Al-Qunun, ada Dina Ali Sahnun. Ini adalah orang-orang Saudi yang merasa bahwa Tuhan tidak hadir kepada kalangan perempuan di Saudi. Nah, akhirnya mungkin analisis saya, Muhammad bin Salman kemudian membuat kebijakan bahwa perempuan ini kayaknya harus agak sedikit dilonggarkan, karena kalau tidak nanti perempuan se-Saudi ini akan menjadi pemberontak semua seperti mereka-mereka ini. Akan jadi ateis. Akan menjadi ateis dan pada akhirnya secara politik mereka akan melakukan perlawanan dan itu bahaya. Makanya aturan-aturan di Saudi hari ini diperlonggar. Tapi kalau bicara Iran itu 93% itu jauh lebih tinggi dari Amerika perempuan yang bisa baca tulis. Di Amerika itu hanya 84%. Di Iran, perempuan Iran itu 93% bisa baca tulis. Dan engineer di Iran, siswa engineer, sipil teknik sipil, teknik mesin dan seterusnya, yang di beberapa negara itu didominasi oleh laki-laki, di Iran itu justru 72% itu justru kalangan perempuan. Makanya engineer-engineer di Iran tentang pengayaan uranium, tentang senjata dan seterusnya, yang menciptakan drone Shahid itu engineer-nya perempuan. Oke. Nah, Tenong, aku sebenarnya gini, di luar tadi Cak Isla udah cerita ya, di dalamnya Iran tuh seperti apa gitu ya, jilbabnya boleh pakai kerudung saja dan agak longgar lah gitu sebetulnya. Tapi itu kan agak longgar setelah banyak peristiwa ya. Betul. Makanya biar bagaimanapun, aku juga tidak mau meromantisasi apa yang terjadi di Iran gitu. Menurutku
sebagai orang yang biasa tinggal di luar Iran, hal-hal seperti itu adalah hak asasi kita mau pakai baju lengan pendek atau buntung di sana kan jelas tidak boleh gitu. Nah itu biar bagaimanapun ada tetap ada pembatasan dan pembatasan gitu dalam hal ini gitu. Sehingga aku belum mau meromantisasi ke arah sana. Tapi artinya Tekno ngeliatnya gimana ya? Maksudnya gini. Kalau saya sih untuk konteks Iran meskipun dari Ca Islah itu positif ya, terlihat positif gitu, tapi buat saya sebagai perempuan itu masih bisa dibilang belum ideal ya. Karena tadi dibilang oleh Ca Islah berdasarkan fakta misalnya 3% perempuan punya bisa baca tulis atau dan memang 60% lulusan universitas ya gitu. Tetapi secara faktualnya gitu meskipun lulusan perempuan itu banyak, tetapi kesempatan setelah itu tetap kurang, gitu, tetap terkalahkan. Ini berdasarkan data juga ya. Jadi mungkin karena di embargo juga sih. Nah itu juga, jadi enggak, tapi juga mungkin juga ada faktor yang namanya itu juga sih, Ca. Apa namanya mungkin kayak faktor agama juga, ada faktor budaya juga yang belum terlalu leluasa, misalnya memberikan akses atau kesempatan yang sama dengan laki-laki. Karena itu, misalnya dalam hal soal kayak tadi yang oleh Intan disampaikan, kita nggak bisa misalnya meskipun katakanlah sudah bisa bebas pakai jeans, tapi juga masih ada pembatasan tetap ya perempuan nggak boleh misalnya nggak boleh pakai baju yang menurut mereka nggak layak atau nggak patut lah ya gitu. Tetap aja ada pembatasan seperti itu. Padahal misalnya kalau laki-laki kan nggak ada yang namanya benar-benar disampaikan ada aturan seperti itu kan nggak ada gitu loh. Lebih longgar lah. Laki-laki ini mau menang sendiri. Tapi yang menarik kan sebenarnya pengaruh revolusi Iran misalnya terkait jilbab atau hijab itu juga pengaruhnya kan sampai ke seluruh dunia termasuk di Indonesia kan. Di Indonesia yang tadinya misalnya soal jilbab itu nggak terlalu jadi faktor, itu kan menjadi faktor banget gitu. Setelah revolusi Iran di tahun awal-awal 90-an itu gara-gara revolusi Iran terinspirasi perempuan atau mungkin juga kelompok-kelompok Islam gitu ya yang tadinya kita biasa-biasa aja gitu ya. Sekarang kan enggak, bahkan mungkin sekarang di Indonesia itu mayoritas perempuan itu pakai jilbab. Mungkin saya dan Intan itu sekarang malah mungkin sebagai minoritas lah untuk orang Islam yang tidak memakai jilbab gitu. Padahal dulu sebelum adanya revolusi terinspirasi dari revolusi Iran yang pakai jilbab lah yang minoritas gitu kan. Tapi sekarang malah sebaliknya. Nah, maksud saya poin saya adalah ya tetap saja dalam hal bahkan untuk berpakaian pun gitu. Itu perempuan itu tidak seperti yang ideal ya. Tapi yang mungkin sebenarnya yang paling bagus yang menjadi contoh tentang bagaimana perempuan dalam konteks dibatasi atau didiskriminasinya atas nama agama itu sangat jelek ya, sangat jelek, sangat primitif gitu. Mungkin sekarang bukan lagi Arab Saudi, tapi masih Afghanistan kan. Itu sampai sekarang gitu. Perempuan itu benar-benar nobody ya. Nobody banget. Nobody, gak punya kesempatan untuk belajar, sekolah, segala macam. Jadi bukan hanya soal pakaian, tapi juga hal yang sangat dasar gitu, itu nggak ada. Jadi lagi-lagi di negara yang berlandaskan pada agama yang kita anut itu masih ada seperti itu gitu. Jadi mungkin apa ya contoh yang paling baik dan itu masih kita lihat sampai sekarang itu ya Afghanistan itu Taliban lewat Talibannya itu ya. Nah, aku penasaran nih sama perspektif Teknong ya terkait dengan tadi ini kan seolah jadi agama versus hak asasi gitu ya, gitu. Jangankan tadi Afghanistan, Iran, di Indonesia aja itu kan perda-perda yang mewajibkan anak-anak sekolah pakai jilbab, apapun agamanya itu masih ada tuh, masih eksis kan. Di wilayah Sumatera tuh perda kayak gitu berserakan tuh sebetulnya kan. Nah, gimana Teknong ini sebagai aktivis perempuan muslimah pula melihat negara atau ya pemerintah gitu ya, itu seringkali masih ada bahkan di Indonesia gitu ya yang atas nama agama kemudian tapi jadi outputnya ya membatasi hak asasi
manusia tadi ya, dalam berekspresi, dalam berpakaian gitu. Gimana Teh Nung melihat paradoks ini? Apa artinya gitu? Apakah kenapa seolah jadi negara seperti gagal gitu ya dalam menjamin kebebasan hak asasi manusia gitu ya atas nama agama gitu? Gimana Teh Nung itu? Iya, memang itu masih terjadi ya. Kayak misalnya yang sempat ramai itu kan di Padang ya. Di Padang itu yang sampai ada anak pemeluk agama Kristen, dia SMA terus menerus pakai jilbab sampai dari SMA itu. Padahal dia Kristen gitu kan. Dan nggak bisa apa ya, nggak bisa protes, nggak bisa apa istilahnya itu, nggak bisa melawan juga. Iya. Karena kan itu ancamannya kan dia kemudian nggak bisa sekolah yang ya. ada kena bully ya, dia. Dari pihak sekolahnya juga. Tapi yang kita lakukan waktu itu kan sebenarnya kita kan berjuang untuk itu tidak itu dibatalkan, dan itu sempat batal kan. Karena waktu itu saya ingat banget, waktu itu kan menterinya Nadiem ya. Sehingga kan ada kemudian ada kayak semacam ketentuan memakai seragam itu seperti apa, dan soal jilbab itu kemudian di ini juga bukan dibatasin supaya itu tidak terjadi gitu. Itu sempat ada aturannya lewat peraturan menteri. Jadi proporsional. Jadi soal misalnya anak itu mau pakai jilbab silahkan, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang misalnya bukan muslim ya jangan pakai jilbab. Itu sempat ada intervensi seperti itu lewat peraturan menteri itu. Jadi buat kita, misalnya kalau saya secara pribadi sebagai aktivis misalnya, ya itu kita suarakan gitu. Tapi misalnya lewat misalnya Komnas Perempuan dan lain-lain ya, kelompok-kelompok perempuan juga, itu kan menyuarakan hal itu dan mengkritisi perda-perda yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Itu terus-menerus dilakukan. Masih banyak perda atau aturan-aturan daerah gitu, baik itu misalnya peraturan gubernur atau bupati yang memang sangat diskriminasi terhadap perempuan. Nah, yang kita lakukan itu terus-menerus mengkritisi, terus-menerus mengadvokasi supaya aturan-aturan itu ya dibatalkan gitu. Dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi itu yang seperti yang tadi saya sampaikan, itu terus-menerus harus disuarakan supaya apa? Supaya perempuan itu ya diperlakukan setara gitu, sekuat mungkin. Itu kita lakukan gitu. Nah, itu kenapa ya, Cak? Banyak negara atau institusi pemerintahan atau ya di antara kita juga gitu yang menggunakan dalih agama untuk membatasi hak perempuan itu. Cak Iswa kan bisa menafsirkan ya. Ini tafsir-tafsirnya nih khatam banget. Ini gimana sih, Cak? Kira-kira celahnya? Satu hal, memang agama ini hampir semuanya lahir dari Timur Tengah. Agama-agama yang hari ini dipeluk agama-agama langit ini, itu kan rata-rata lahirnya di Timur Tengah. Sementara negara-negara Arab itu secara kultur, dia semuanya patriarkal. Dia patriarki semua. Dan ini kemudian masuk ke dalam produk-produk hukum agama yang memang berangkat dari kultur patriarkal itu. Dan kebetulan perempuan tidak terlibat dalam proses-proses batsul masailnya. Kebijakan-kebijakan dan penafsiran-penafsiran hukum itu tidak melibatkan perempuan di situ. Makanya ada salah satu ahli fikih perempuan, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Itu guru besar di Columbia University. Dia bilang, di dalam Islam itu hari ini krisis ahli fikih perempuan. Sehingga apa? Produk-produk fikihnya itu memang laki-laki. Ya produk buaya darat lah, kurang lebih begitu. Jadi bahkan di kalangan-kalangan Islam yang sangat ekstrim dan konservatif dan puritan misalnya, kalau perempuan itu tidak setuju suaminya kawin lagi, maka dia akan masuk neraka. Ini kan produknya buaya darat gitu. Nah, ini yang kemudian memang harus diratifikasi, karena begini. Ya, lagi-lagi pertimbangannya adalah menjadi perempuan dan laki-laki itu kan bukan kehendak manusia. Artinya ruang-ruang spiritual, ruang-ruang teologisme itu memang harus hadir semua. Artinya Tuhan itu tidak memilih gender. Karena memang itu kehendak Tuhan juga gender itu. Maka kemudian ruang itu harus hadir. Jangan kemudian atas nama agama seolah-olah laki-laki itu bisa melegitimasi
apapun, yang penting dia the triumphant over the woman gitu. Itu nggak boleh. Karena menurut saya begini, perasaan-perasaan yang sangat misoginis, perasaan-perasaan yang sangat patriarki dan seterusnya itu memang berkembang di wilayah-wilayah pada awalnya yang memang sangat tertutup dari berbagai pemikiran luar. Pemikiran-pemikiran yang terinjeksi dari rasionalitas berpikir itu kemudian memang yang menjadi korban adalah perempuan karena dianggap lemah dan seterusnya. Kalau di dalam Islam misalnya perempuan harus menutup aurat dan segala macam, itu kan ruang-ruang khilafiah semua. Betul. Ada yang bilang rambut itu bukan Aurat. bukan aurat. Makanya Najwa Shihab juga meskipun Abi Quraish Shihab itu adalah ahli tafsir, ahli fikih, dia tetap nggak pakai kerudung karena mungkin aurat itu yang harus diperdebatkan. Sebatas mana sih? Apakah hanya wajah aja aurat itu yang non aurat itu wajah aja jadi rambut itu masuk aurat dan seterusnya. Ini kan wilayah-wilayah dialektika fikih yang memang ini tergantung penafsiran orang dari masing-masing orang. Kalau perempuan-perempuan Islam di Suriah misalnya, sejak dulu memang tidak tertutup rapat karena dia punya kultur-kultur kebebasan yang sama pada masa itu, masa-masa peralihan dari Utsmani dan seterusnya. Ya artinya apa? Ini kan persoalan-persoalan tafsir saja. Nah, tapi masalahnya ada penumpang-penumpang gelap yang kemudian memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi untuk mendiskriminasi perempuan. Nah, ini yang menurut saya secara perlahan, secara evolusif memang sudah mulai ada kesadaran-kesadaran ya Teh, seperti Arab Saudi yang sudah ratusan tahun itu betul-betul mengkungkung perempuan. Itu sekarang udah mulai memberi kebebasan boleh nyetir kalau perempuan keluar negeri. Tidak dipisah di mall, keluar negeri nggak perlu mahram dan seterusnya. Ini kan aturan-aturan yang sudah mulai ada proses-proses proses penyadaran dalam berpikir bahwa ya perempuan juga manusia, dia juga harus punya ruang untuk bisa beraktivitas apapun. Artinya kalau memang harus menutup aurat, jangan sampai penutupan aurat itu dijadikan dalih untuk mengungkung perempuan gitu. Saya mau nambahin ini ya, kenapa kok perempuan yang gampang sekali untuk diobjektifikasi gitu istilahnya dalam setiap kebijakan, karena itu yang paling mudah. Misalnya dalam satu daerah misalnya, kan bukan hal yang substansi yang ditonjolkan, misalnya pemberantasan korupsi gitu ya, atau mensejahterakan warganya, rakyatnya gitu. Karena itu kan sulit sekali. Nah, yang paling gampang kelihatan ya itu membuat perempuan tertutup dulu gitu. Pada daerah-daerah itu kan sempat ramai di tahun 2000-an lah ya. Sekarang masih 2000-an ya. Tapi dulu sempat ramai jadi perdebatan gitu kan. Ketika misalnya soal kontroversi soal daerah-daerah yang ingin berdasar pada syariah itu gitu. Kan yang paling gampang itu adalah sangat kelihatan ya menutup perempuannya dengan dengan jilbab. Misalnya Aceh gitu kan waktu itu. Ya sampai sekarang ya, yang disebut dengan berdasarkan Islam itu bukan pada bagaimana rakyat itu sejahtera atau korupsi itu bisa diberantas atau korupsi itu hilang atau apa yang sangat substantif bukan, tetapi lebih kepada itu yang kelihatan, oh perempuannya dijilbab semua. Jadi perempuan itu jadi sasaran amuk terus gitu ya. Itu produk buaya darat bukan Cak? Iya, produk buaya darat kalau menurut saya. Dan saya melihat perkembangan Arab Saudi ya. Saya ke Arab Saudi. Saya ke Arab Saudi terakhir itu tahun 2024 kemarin sih. Jadi saya melihat memang kalau kita lihat ke Saudi hari ini ke airport misalnya, petugas-petugas imigrasi itu hampir rata-rata semua perempuan. Artinya apa? Perempuan sudah bisa bertatap muka dengan orang asing dan sebagainya. Ini adalah ya kita tidak menjadikan Arab Saudi sebagai ukuran ya, tapi paling tidak Arab Saudi ini adalah dikenal sebagai negara yang sangat mengkungkung perempuan, membatasi perempuan. Ketika negara-negara lain itu sudah memberi kebebasan kepada perempuan untuk sekolah segala macam, Saudi hari ini jauh berbeda sekali. Tapi Saudi masa lalu kan seperti Taliban hari ini, betul. Yang orang harus memakai cadar dan seterusnya. Hari ini di Saudi kita kaget. Orang-orang kalau kita pergi ke Jeddah atau ke Riyadh, ya orang Arab sekarang udah jarang yang ya di luar-luar udah banyak yang nggak pakai jilbab. Artinya
negara sangat berperan di sini untuk memberikan ruang yang sama dalam persoalan gender ini. Kalau tanpa ada keterlibatan negara, memang pada akhirnya kesadaran-kesadaran kolektif itu menjadi tersumbat. Nah, justru itu pertanyaanku buat Teh Nong adalah, kenapa negara rasanya tuh sulit banget untuk memberikan ruang yang layak, yang setara untuk perempuan gitu ya? Karena ya jangankan di Aceh gitu ya, wah Aceh udah banyak banget tuh cerita bertebaran bagaimana perempuan tuh tidak bisa bicara, apalagi kalau saya baru ngobrol gitu ya sama aktivis Aceh terkait dengan musrembang Nas di Aceh. Dulu itu perempuan sangat sulit bicara di sana kan, datang cuma buat absen aja sebetulnya karena peraturannya harus ada perwakilan perempuan gitu ya. Tapi saat ada mertuanya di situ, ada suaminya di situ, blas, nggak bisa tuh dia bicara gitu kan. Sampai akhirnya harus ada forum khusus perempuan biar mereka bisa bersuara. Itu Aceh gitu ya. Tapi jangankan Aceh gitu ya, di daerah kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya masih banyak banget aku tuh ngelihat perlakuan diskriminatif buat perempuan ya, tadi ya jilbab segala macam. Lah artinya gini, kenapa negara tuh nampaknya kok susah banget memberikan ruang yang setara itu? Sebenarnya mungkin nggak sampai sejauh itu, tapi mungkin juga karena ada faktor bahwa perempuan itu masih sangat dianggap masih stereotip gitu ya. Jadi misalnya bahwa urusan perempuan itu adalah urusan domestik. Kayak misalnya jangan jauh-jauh di Aceh, mungkin kayak di Jakarta aja. Di Jakarta misalnya pasukan yang namanya pasukan Dasawisma, pasukan Jumantik ya, itu semuanya perempuan. Mereka itu yang aktif di bawah itu ya, di daerah, di kelurahan gitu. Yang misalnya mendata, turun ke lapangan dari rumah ke rumah. Mereka juga di rumah tangga itu ngerti banget masalah-masalah keluarga, kampung, dan lain-lain. Tetapi ketika ada musrenbang yang tadi disampaikan itu yang maju itu bukan si perempuannya yang ngerti masalah di wilayahnya masing-masing, tetapi yang laki-lakinya gitu loh. Sehingga masalah yang ada itu nggak tersampaikan gitu. Ya maksudnya mungkin karena faktor ada semacam stereotip bahwa ya udahlah perempuan tuh ya urusannya, kalaupun misalnya dikasih kegiatan ya udah kegiatan itu aja udah selesai, nggak harus diteruskan misalnya untuk disampaikan menjadi sebuah rumusan kebijakan. Itu masih terjadi. Berarti gitu ini Teh Nong melihat memang hybrid ya antara kultural tuh yang udah rooted ya si patriarkal ini di society. Tapi hybrid juga campuran dengan, berarti harusnya kan negara juga bisa. Iya, nah itu memang harus ada yang dong. tadi disampaikan Cak Isla di awal ya. Memang itu dibutuhkan kayak semacam kesadaran dari pemimpinnya. Goodwill gitu ya. loh, goodwill bahwa ini bukan masalah atau apa ya, kebijakan dirumuskan itu nggak bisa hanya didapatkan atau dirumuskan atau disampaikan oleh, biasanya banyaknya itu adalah laki-laki. Misalnya kayak RT RW biasanya kan laki-laki, tapi di Jakarta sih banyaknya sekarang udah banyak sih perempuan juga gitu. Tapi kenyataannya sih masih seperti itu gitu. Banyaknya mayoritasnya itu masih seperti itu. Jadi memang ya itu lagi-lagi memang dibutuhkan soal kesadaran itu. Kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki itu ya yang tadi dibilang oleh Cak Isla ya sebenarnya sama, karena dilahirkannya juga kan mereka gak meminta harus laki-laki atau harus perempuan gitu kan, tetapi ya kitanya yang harus memperlakukan itu ya sama gitu. Nah makanya ini lagi-lagi mungkin ya kayak misalnya kalau pemimpin itu ya harus punya kesadaran atau perspektif ya gender lah gitu, perspektif yang enggak patriarki gitu. Nah itu Ya, setidaknya presiden itu kayaknya nunggu saya. Harus Islah Bahrawi yang menjadi presiden, baru perempuan akan mendapatkan kesetaraan. Ini pasti yang nonton begini, ngimpi lo. Lu emang anak siapa gitu. si Tapi paling kan gender. tapi kan semuanya kan awalnya dari mimpi gitu kan. betul. Kita kan nggak tahu kan. Tapi langka nggak sih pemimpin yang punya perspektif gender tuh? Jangankan pemimpin ya, aduh itu kayak OPD gitu ya, perangkat daerah, perangkat desa. Itu harus dari kan kitanya. Kayak misalnya ya saya ya, itu saya kayaknya paling cerewet juga ya. Kalau misalnya, makanya dibilang gini, ada ini juga sih. Ini kalau yang namanya aktivis perempuan tuh
serius banget deh gitu kan, nggak bisa diajak guyon nih kayak gitu-gitu. Jadi itu juga udah ada tuh anggapan-anggapan seperti itu, namanya feminis tuh nggak bisa diajak guyon sedikit aja, ini penghinaan, ini pelecehan kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya poinnya sebenarnya bukan di situ, itu dalam rangka mengingatkan juga, jangan begitu gitu loh. Ini ada perempuan nggak boleh diperlakukan seperti itu. Ini banyak loh perempuan-perempuan misalnya yang sangat potensial, yang punya kemampuan yang bagus, tinggal diberikan kesempatan aja dia juga bisa memimpin gitu. Ya, terkadang kesadaran kritis itu juga perlu dibangun dan kita tanpa kita sadari perilaku kita sehari-hari juga berkontribusi untuk menormalisasi kita mendiskriminasi perempuan juga sebetulnya dari kadang itu di bawah sadar kita juga kan. Ada mungkin kayak laki-laki tuh suka ngomong gitu ya, maksudnya celetuk ya, joke gitu. Yang karena itu sudah terbentuk sejak kecil, bentukan dari keluarga kita tuh seperti apa, tapi kan itu dianggap ini pelecehan banget gitu loh. Padahal mungkin nganggapnya enggak, padahal wah kalau buat kita masa kita dianggap begini sih, rendahin banget kayak gitu-gitu. Jadi memang harus hati-hati juga sih gitu. Nah ini Teh Nong juga kalau misalnya kita ngomongin pekerjaan gitu ya, kan perempuan seringkali juga dapat beban ganda atau mungkin multiple gitu ya. Kalau kita bicara mengenai care work misalnya kerja keperawatan gitu, kita di satu sisi sebagai ibu gitu kan, kita kerja nih di kantor, tapi di rumah harus kerja juga gitu kan, make sure keluarga makan, anak keurus gitu kan, segala macam. Tapi kadang hal itu tuh nggak di value gitu. Atau malah kalau misalnya kita ngomong seperti ini dianggap ya lu itu komplain gitu kan, dianggap masa ya itu kan emang udah kewajiban gitu. Nah itu Teh Nong tuh ngelihatnya gimana tuh dengan anggapan-anggapan yang kayak gitu? Sementara ya itu buat saya bagian dari stereotip itu gitu loh. Kalau buat saya itu nggak ada lagi yang namanya perempuan itu laki-laki nggak bisa dong merawat anak-anaknya, nggak juga bisa juga gitu kan. Yang dinamakan kayak semacam kodrat kan, ini kadang tuh suka salah memahami gitu soal kodrat itu. Dianggapnya kan kayak merawat itu adalah kodrat, padahal enggak. Yang namanya kodrat itu kan cuma mengandung, hamil, sama menyusui, karena laki-laki kan nggak bisa. Menstruasi karena kan soal menstruasi, rahim dan lain-lain gitu. Tapi kalau soal perawatan ya harus dilakukan bersama-sama dong gitu. Jadi ketika misalnya kita perawat di luar jadi perawat gitu, ya di rumah posisi perawat itu ya nggak harus dilakukan oleh kita. Tapi saya laki-laki pernah dikuret loh, Teh Nong. Masa dikuret? Iya, kuret gusi. Makanya apa yang dikuret itu usus kali ya. Gusi. Waktu implan. Tuh kan dikuret gusi aja sakit ya. Apalagi dikuret rahim kan itu lebih sakit lagi. Anyway, gitu ya. Tapi kan sekarang politik kita memang sangat maskulin. Dan emang bukan dari sananya ya, dimanapun politik tuh masih maskulin banget gitu ya. Kecuali kita ngomong Kecuali pemimpin saya, Pramono Anung. Oh iya. Sekedar info. Oke. Daripada THR telat enggak? Pantesan ngomong MBG-nya atas nama pribadi. Anyway, emang politik itu kan sifatnya sangat maskulin ya, kecuali mungkin di Finlandia gitu ya. Negara-negara Nordik itu jauh lebih progresif lah ya feminismenya gitu dalam politik. Nah, dengan PR itu gitu ya, gimana ya Teh Nong ngelihat prospek ke depannya gitu ya, bahwa di Indonesia tuh gerakan perempuan dan kesejahteraan untuk perempuan dan anak, kesetaraan itu bisa akan lebih maju gitu. Karena kan kalau misalnya sulit nih untuk mencari pemimpin dengan perspektif gender, ya otomatis ke bawahnya ya juga sulit ya. Anggarannya juga nggak bakal berperspektif gender gitu kan. Alokasi dananya memang istilahnya untuk program janji politik gitu ya. Yang mungkin ya tadi MBG juga kan menyebabkan kerentanan sana-sini gitu ya. Collateral damage-nya juga banyak untuk perempuan dan anak gitu. Teh Nong ngelihatnya gimana dong di tengah landscape politik yang memang maskulin gitu sebetulnya? Kalau kita lihat regulasi sebenarnya di kita itu
sangat menjanjikan lah ya. Maksudnya masih oke lah. Memang lebih kepada pelaksanaannya. Karena itu mungkin pemimpin kita harus terus-menerus didampingi atau dibisikin terkait perspektif gendernya itu. Harus ada yang berani apa istilahnya mengingatkan atau menggedor-gedor terus soal keadilan untuk perempuan itu dan anak. Itu harus ada terus-menerus. Kalau dari segi aturan misalnya lewat DPR kan aturan-aturan itu kan udah ada ya. Komnas Anak ada, KPAI. Di Polri juga ada PPI, Pemberdayaan Ibu dan Anak. Menteri juga ada, tetapi pelaksanaannya memang. Karena apa? Karena memang kurang menjadi concern dari si pemimpinnya. Nah, tugasnya adalah terus-menerus diingatkan, dan itu fungsi atau peran dari kita atau kelompok-kelompok perempuan ini atau organisasi yang ya banyak kan untuk terus-menerus mengingatkan itu. Kalau ngelihat dari apalagi sekarang ya, kalau saya sih kalau periode sekarang udah hopeless lah. Sebenarnya udah malas ngomongnya, istilahnya. Saya juga lebih malas lagi. Jadi makanya saya lebih fokus ke Jakarta aja, karena udah jelas gitu loh. Karena kalau pemimpin sekarang sekelilingnya aja kan batangan semua, gimana dong? Kita susah gitu kan. Mau masuknya aja gimana gitu kan. Menteri-menteri banyak yang perempuan, tapi saya nggak ngerti gitu kan. Apakah itu kemudian sangat berperan bisa mempengaruhi si presidennya atau enggak? Saya nggak tahu juga gitu buat loh. ngomong gitu kan, karena Itu ada kipernya nih. Ada gitu kipernya banyak juga, nggak hanya satu kan, kita tahu itu gitu. Jadi ya saya sih sebenarnya nggak mau komen sih kalau dengan pemimpin sekarang. Saya takut ditembak, diculik. Abis PR-nya banyak banget gitu. Itu baru 1 MBG ya, belum koperasi desa gitu kan. Kalau aku dengar dari teman-teman di desa gitu ya, mereka tuh udah ketar-ketir loh dengan dana desa yang kalau misalnya jadi tuh koperasi desa, dia ngambil 50% lebih kan anggaran desa. Jadi anggaran desa tuh makin dipres lagi. Maksudnya gimana nasib layanan pendampingan korban kekerasan seksual misalnya? Sebenarnya ada. Jadi saya mau ngomong gini, sebenarnya mungkin pemimpinnya oke lah ya, saya nggak mau komen. Tetapi misalnya kayak Menteri Perempuan sekarang ya, Mbak Arifah itu dan wakilnya Mbak Vero, itu sebenarnya sangat menjanjikan loh. Karena perspektifnya tuh clear banget. Dan selama ini kan juga sangat dikenal sebagai aktivis perempuan ya. Dan saya berkali-kali koordinasi atau kerjasama dengan Menteri Perempuan dan Anak ini, itu ya mereka sudah mencoba, sudah bekerja dengan sangat serius juga untuk menciptakan apa yang selama ini kita perjuangkan, khususnya untuk perempuan dan anak, memberikan ruang yang sangat berkeadilan lah ya. Ada beberapa program yang saya juga ikut bantu, misalnya dengan Jakarta itu ada kerjasama membuat RBI, Ruang Bersama Indonesia gitu, yang benar-benar memunculkan peran perempuan dari mulai pendidikan, akses dan lain-lain gitu. Itu di tingkat menterinya oke, kalau saya ngelihat. Cuma kan kalau ini nggak didukung atau katakanlah tidak mendapatkan endorse gitu ya dari sang pemimpinnya gitu, dari ya pusat. Biasa-biasa aja. Maksudnya tidak terlalu wah gitu. Jadi saya tentu saja nggak gebiah uyah misalnya ini nggak ada sama sekali, enggak gitu. Tapi ngelihat dari menterinya sih oke. Oke, teman-teman nih kayaknya pembahasan yang cukup unik sih malam ini ya. Mudah-mudahan penonton kita yang didominasi laki-laki itu nggak Tapi kan nggak jadi skip. ada sesuatu yang baru lah. Betul. Makanya aku penasaran sih sebenarnya nanti viewsnya bakal gimana, komen-komennya gimana gitu ya. Penasaran juga sama pendapat teman-teman soal gimana sih menurut teman-teman tuh kondisi perempuan sekarang. Apakah memang kesetaraan itu hal yang tabu gitu ya bagi teman-teman, atau hal yang memang masih harus diperjuangkan atau gimana gitu. Penasaran sih sebetulnya.
Wes, kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya udah nonton kita. Balik ke poker di episode berikutnya. Like, subscribe, comment, bye. Thank you, Teh. Thank you, Kak. Oke.